Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Martin Sastragia, jurusan Akuntansi Keuangan Lembaga, mahasiswa PPG dalam jabatan LPTK Universitas Negeri Medan. Pada saat ini, saya akan melaksanakan PPL pembelajaran sebagai persyaratan untuk mengikuti UP. Terima kasih, selamat menyaksikan. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Bagaimana kabar? Sehat. Luar biasa. Semoga tetap semangat, tetap kreatif dalam belajar seperti biasanya. Saat ini kita akan belajar, dan sebelum kita memulaikan proses pembelajaran kita, silakan anak kami untuk membawakan kita dalam doa pembuka awal. Silakan kepada Ibu Isma. Baik, sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, kami memintakan seluruh publik itu mari kita bersama. Terima kasih Tuhan telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Saya akan mengabsen kehadiran silakan didengarkan namanya Abdian Jega, Agus Mawati Tilombanua. Pada hari ini kita belajar seperti biasanya, dan materi pembelajaran yang akan Bapak sampaikan pada hari ini lanjutan daripada materi pembahasan sebelumnya, yaitu mengenai menghitung laba kotor, menghitung laba bersih, dan break even point atau titik impas. Sebelum Bapak akan memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai materi ini, saat ini saya mengundang anak-anak kami semua yang masih ingat dengan materi pembelajaran lalu. Siapa di antara anak-anak kami? Saya silakan. Ya, silakan Damar Tengah. Baik, materi kita sebelumnya yaitu mengenai biaya produksi, yang dimana biaya produksi adalah biaya-biaya yang dikeluarkan selama proses pengolahan bahan baku menjadi produk jadi dan siap untuk dijual. Demikian. Ya, terima kasih. Luar biasa daya ingat dari teman kalian dan Tengah. Semoga anak-anak kami semua juga punya daya ingat mengenai biaya produksi yang pernah kita pelajari sebelumnya. Kemudian dari materi itulah lanjutan dari apa yang akan kita bahas pada hari ini. Seperti yang Bapak katakan tadi, bahwa pembelajaran kita hari ini mengenai menghitung di laba kotor, menghitung laba bersih, dan begitu juga menghitung titik impas atau break even point. Kita lanjutkan
dari uraian materi yang kita pelajari hari ini, saya minta anak-anak kami memberikan pendapat mengenai beberapa poin yang akan kita pelajari, yaitu menghitung laba kotor, menghitung laba bersih, dan begitu juga menghitung break even point atau BEP. Saya silakan 1-2 orang. Ya, silakan Brilian. Baik, dalam pembelajaran kita dalam menghitung laba kotor, laba bersih, dan break even point, di sini saya memberikan tanggapan mengenai laba kotor. Jadi laba kotor ini adalah suatu pendapatan yang dimana sebelum diuraikan ataupun dihitung pendapatannya sebelum dihitung pajak dan lain-lain sebagainya. Dan laba bersih ini adalah suatu laba ataupun pendapatan bersih dari suatu kegiatan usaha yang kita jalankan setelah dihitung ataupun dipotong mengenai pajak tersebut. Dan break even point adalah suatu perhitungan titik impas yang dimana suatu keadaan tersebut tidak memiliki keuntungan ataupun memiliki kerugian, yang dimana break even point ini adalah titik impas ataupun tidak memiliki kerugian maupun keuntungan. Kira-kira ada lagi yang memberikan tanggapan, pendapat mengenai menghitung laba kotor, laba bersih, dan begitu juga BEP? Baik, kalau tidak ada, maka seperti pendapat yang disampaikan Teman Brian, bahwa laba kotor, laba bersih, dan begitu juga break even point itu merupakan gambaran penjelasan mengenai pembelajaran kita hari ini, yang mana menghitung laba kotor itu adalah penghitungan keuntungan dalam suatu perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha. Dan penghitungan keuntungan ini sebelum kita memperoleh yang namanya nilai keuntungan itu, maka kita itu harus menguranginya dengan beban-beban ataupun pajak yang terbebani dalam suatu perusahaan itu sendiri. Maka itu menghitung laba kotor. Menghitung laba bersih. Laba bersih artinya adalah penghitungan laba bersih, yang mana penghitungan laba bersih ini merupakan hasil ataupun keuntungan pasti yang telah ditetapkan ketika kita itu melakukan suatu penghitungan. Yang namanya saja laba bersih ini berarti laba yang seutuhnya yang kita peroleh, baik itu setiap hari, setiap minggu, bahkan setiap bulan, ataupun setiap periode-periode tertentu yang telah kita tentukan dalam menjalankan yang namanya kegiatan usaha. Sementara break even point atau penghitungan titik impas itu adalah penghitungan di mana keadaan dalam penghitungan ini seimbang, tidak rugi dan tidak ada yang namanya keuntungan. Jadi itulah pemahaman dan pengertian mengenai break even point. Dan tujuan kita mempelajari hal ini, pertama, agar kita itu mampu memahami, menentukan nilai laba kotor
suatu usaha yang sedang dijalankan. Begitu juga laba bersih. Tujuannya agar kita itu mampu mengetahui dan menentukan seberapa besar keuntungan sebetulnya yang kita peroleh saat kita itu menjalankan yang namanya usaha. Seterusnya, break even point. Tentu ketika kita itu mengetahui yang namanya break even point ini, tujuannya itu adalah agar kita itu mampu memahami, mampu menjelaskan sebagai seorang peserta didik mengenai kondisi di mana keuangan perusahaan dalam kegiatan jual beli itu seimbang atau tidak ada keuntungan dan begitu juga tidak ada kerugian. Yang otomatis dalam hal itu ini menjadi pedoman pemahaman kepada kita dalam menjalankan suatu usaha yang akan kita jalankan. Jadi itu beberapa tujuan dari pembelajaran kita hari ini agar anak-anak kami tetap semangat juga, maka Bapak akan mengajak kalian semua untuk menyanyikan baik, silakan berdiri semuanya. Kita nyanyikan dengan semangat dan suara yang agak nyaring. Pancasila berikan nafkah pada Tuhan Indonesia yang bertata budi, berkebinekaan gotong royong mandiri, kreatif dan berkreatif. Pancasila berikan dan bertata pada Tuhan Indonesia yang bertata budi, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan berkreatif. Kita teruskan kegiatan pembelajaran kita agar anak-anak kami semua juga mampu memahami lebih jelas mengenai materi pembelajaran kita hari ini. Bapak akan memperkenalkan teori-teorinya melalui PowerPoint yang telah Bapak siapkan. Silakan dipegang di layar yang sudah ada. Bagaimana, bisa terlihat semuanya? Bisa, Pak. Jadi inilah materi pembelajaran kita itu, yaitu menghitung laba kotor. Silakan dibaca sendiri, dipahami sendiri. Jadi inilah materi-materi yang berkaitan dengan laba kotor. Di sini ada Bapak tayangkan mengenai rumus penghitungan laba kotor. Dari belakang bisa jelas kelihatannya? Bisa, Pak. Jadi laba kotor ini dapat kita hitung dengan dua versi di sini, yaitu laba kotor per hari sama dengan harga jual kurang harga pokok penjualan kali
Anak-anak kami juga dari beberapa materi ini mungkin ada intisari-intisari hal-hal yang penting dari materi-materi ini bisa dicatat dalam buku catatan yang sudah kalian siapkan. Seterusnya, agar anak-anak kami benar-benar memahami mengenai pembelajaran kita terkait menghitung laba kotor, menghitung laba bersih, begitu juga big different point. Bapak akan membentuk kelompok belajar sehingga anak-anak kami juga bisa belajar dengan teman-teman membahas dan memahami bersama mengenai pembelajaran kita hari ini. Oleh karena itu, baik di sini Bapak sudah menyiapkan lembar kerja peserta didik terkait dengan pembelajaran kita hari ini, dan Bapak akan membagikan saat ini di LKPD itu telah Bapak siapkan beberapa poin yang perlu didiskusikan bersama terkait dengan laba kotor, laba bersih, dan begitu juga different point. Silakan dikerjakan secara bersama-sama di dalam kelompok. Silakan menghadap ke depan masing-masing, karena kerja kelompoknya sudah selesai. Pada saat ini Bapak akan mempersilakan beberapa kelompok untuk mempresentasikan hasil kelompoknya masing-masing. Dan pada saat ini kita mengawali penampilan kelompok pertama. Pada kelompok pertama disilahkan. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sini kami percayakan kepada teman kami Rini Sandita, kepada teman kami dipersilakan. Baik, kami akan mempresentasikan hasil diskusi terhadap kelompok kami. Sebagai pertanyaannya itu, jelaskan apa yang dimaksud dengan perhitungan laba kotor usaha. Perhitungan laba kotor usaha adalah perhitungan total perolehan keuntungan usaha sebelum dikurangi beban-beban dan pajak. Soal yang kedua yaitu jelaskan yang dimaksud dengan perhitungan laba bersih usaha. Perhitungan laba bersih adalah perhitungan total perolehan keuntungan usaha sesudah dikurangi dengan beban operasional. Akan dilanjutkan dengan praktek. Baik, di sini kami akan melanjutkan hasil presentasi kami dari kelompok pertama. Sebagai pertanyaan kedua, perhitungan break-even point. Break-even point. Sebagai soalnya berikut ini data biaya produksi milik KP Bintang 5.
total biaya tetap adalah sebesar 80 juta, total biaya variabel sebesar 80.000 dan harga jual per unit ada 160.000. Dan setelah kami telusuri ataupun cari diskusi dengan kelompok, kami menemukan gagasan sebagai jawabannya yaitu break even point sama dengan FC per P dikurang PC, yaitu 80 juta per 160.000 dikurang 80.000. Di situ ada totalnya yaitu 80 juta per 160.000 dikurang 80.000 adalah 80.000, jadi 80.000 dikurang 100 dikurang 80 per 80.000 yaitu ada 1.000 unit. Jadi di situ KB Bintang 5 harus memproduksi 1.000 unit dalam menemukan titik impas dalam satu perusahaannya. Yang kemudian nomor 3 sebagai datanya yaitu total biaya tetap ada 80 juta, total biaya variabelnya ada 80.000 dan harga jual per unitnya ada 160.000. Jadi rumusnya itu break even point sama dengan FC per 1 dikurang VC per P atau per price. Jadi di situ ada 80 juta fixed cost-nya atau biaya tetapnya per 1 dikurang biaya variabel ada 80.000 per P atau price-nya atau harga jualnya itu 160.000. Jadi 80 juta per 1 dikurang 0,5. Mengapa 0,5? Karena 80.000 bagi 160.000 adalah 0,5. Jadi 80 juta per 1 dikurang 0,5 sama dengan 80 juta per 0,5. Mengapa per 0,5? Karena 1 dikurang 0,5 yaitu 0,5 dan akhirnya 80 juta per 0,5 sama dengan 160 juta. Jadi di sini 160 juta KB Bintang K perusahaan ABC harus memperoleh hasil penjualan yang 160 juta untuk mendapatkan titik impas dari suatu perusahaan. Terima kasih. Baik, demikian saja hasil diskusi kami. Dan jika ada pertanyaan dari teman-teman kami dari kelompok lain, dipersilakan. Baik, terima kasih kesempatan ini kepada kelompok 2. Ada sedikit pertanyaan di sini, yaitu apa akibatnya bagi sebuah perusahaan ketika tidak melakukan penghitungan laba kotor maupun laba bersih. Ya, baik, kami tanggapi langsung di sini pertanyaan yang disampaikan oleh teman kita. Apa akibatnya jika perusahaan tidak menghitung laba kotor dan laba bersih? Jadi kami tanggapi di situ itu akibatnya bisa berakibat fatal dan dalam suatu perusahaan tersebut dan besar kemungkinan dapat perusahaan tersebut ataupun suatu toko tersebut akan bangkrut. Mengapa demikian saya berkata seperti itu? Karena jika tidak ada perhitungan laba kotor ataupun laba bersih ini, maka otomatis secara tidak langsung suatu perusahaan tersebut tidak memiliki pegangan dalam perhitungan laba kotornya dan laba bersihnya. Perhitungan keuangannya tidak teratur, maka bisa saja perusahaan tersebut tidak stabil dalam melakukan operasi perhitungan keuangan. Jadi di situ dapat membuat sangat fatal dalam hal tersebut, bisa juga berakibat bangkrut kepada perusahaan. Kepada teman kami yang bertanya, Terima kasih, jawabannya sangat memuaskan. baik, demikian saja hasil diskusi kami. Kami akhiri Yahoo. Jalan ke video. Baik,
terima kasih kepada kelompok Serkom yang memberikan hasil yang memuaskan dari diskusi kelompoknya. Mereka menunjukkan kerjasama yang sangat baik satu dengan yang lain. Berikan aplaus kepada kelompok. Kita lanjut pada saat ini. Kita persilahkan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Disilakan. Kami untuk menyajikan hasil diskusi kami yang dibacakan oleh tulisan hari ini. Baik, langsung saja pada materi kami. Jadi pertanyaan di sini, jelaskan yang dimaksud dengan perhitungan laba kelompok usaha. Kemudian jelaskan yang dimaksud dengan perhitungan laba bersih. Jadi yang sudah kami diskusikan di kelompok kami yaitu perhitungan laba kotor adalah perhitungan total perolehan keuntungan sebelum dikurangi beban-beban dan pajak. Kemudian perhitungan laba bersih adalah mengetahui jumlah laba bersih yang dihasilkan oleh kegiatan usaha. Dilanjutkan oleh kami. Baik, kami lanjutkan pertanyaan yang kedua yaitu perhitungan break-even point. Jadi berikut ini data biaya produksi milik kafe bintang 5. Total biaya yaitu 80 juta. Total biaya variabel yaitu 80.000. Harga jual barang per unit yaitu 160.000. Dari data tersebut dihitung break-even point dengan dasar unit. Langsung saja, break-even point sama dengan FC per P kurang FC sama dengan 80 juta per 160.000 dikurang 80.000 sama dengan 80 juta per 80.000. Jadi hasilnya yaitu 1.000 unit. Lanjut dengan menggunakan break-even point dasar penjualan. Total biaya yaitu 80.000, total biaya variabel yaitu 80 juta, harga jual per unit yaitu 160.000. Jadi rumusnya yaitu FC per 1 kurang FC per P sama dengan 80 juta per 1 kurang 80.000 per 160. Jadi 80 juta per 1 kurang 0,5. 0,5 diambil dari 80 per 160.000. Jadi hasilnya dengan menggunakan break-even point dasar penjualan yaitu 160 juta. Demikian. Baik, jika ada pertanyaan dari teman-teman. Kalau tidak ada, kami tutup dan presentasi kelompok 2 yang sangat luar biasa sekali, penjelasan-penjelasan yang diberikan, dan kita berikan aplaus semangat kepada mereka. Kita lanjutkan kegiatan belajar kita karena beberapa kelompok sudah mempresentasikan hasil belajarnya dan waktu pembelajaran kita juga terbatas. Oleh karena itu, untuk
menyimpulkan apa yang menjadi kesimpulan atau intisari daripada pembelajaran kita. Di antara anak kami, siapa yang bisa menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini? Ya, silakan. Pada pembelajaran kali ini saya mengenal kesimpulan itu yang pertama, perhitungan laba kotor, yang dimana perhitungan laba kotor ini dilakukan untuk menghitung laba kotor tanpa dikurangi beban-beban atau beban pajak. Yang kedua itu perhitungan laba bersih, yaitu perhitungan yang dilakukan setelah dikurangi oleh beban dan pengeluaran lain. Yang ketiga itu break even point atau break even cost, yang mana break even point ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kerugian maupun untuk menutup kerugian dan baik, selanjutnya karena beberapa kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya masing-masing, telah menunjukkan juga kerjasama yang sangat tinggi, itu sudah luar biasa sekali. Dan oleh karena itu pada saat ini kita menyimpulkan apa yang menjadi intisari dari pembelajaran kita hari ini. Dan di antara anak kami, siapa yang bisa menyimpulkan materi pembelajaran kita hari ini? Silakan. saya Pak. Oh, silakan. Baik, sebelumnya kita telah membahas tentang perhitungan biaya seperti laba kotor, laba bersih, dan DP atau break even point. Di sini yang pertama kesimpulan kita yang mengenai laba kotor. Guna laba kotor ini adalah untuk menghitung laba kotor atau pengeluaran yang dikeluarkan selama proses produksi atau beban-beban dan pajak sebelum dikurangi dalam suatu pendapatan. Menghitung laba bersih. Laba bersih ini adalah laba atau keuntungan yang kita dapatkan dalam suatu memperoleh produk atau barang, sehingga laba bersih ini adalah laba yang sudah dikurangi dengan beban-beban atau pajak. Break even point. Break even point ini adalah yang dimana biaya atau pendapatan atau kerugian impas atau seimbang sehingga tidak terdapat yang namanya kerugian ataupun keuntungan. Itulah kesimpulan yang saya dapat simpulkan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Demikian. Baik, sudah disimpulkan oleh teman kalian Abdian apa itu intisari dari materi pembelajaran kita hari ini. Silakan diberikan tepuk tangan. Semoga yang lain juga bisa dan mampu menarik kesimpulan ketika pembelajaran seterusnya di kemudian hari. Dan oleh karena itu, silakan kembali ke pendapat anak-anak kami untuk menilai, untuk memberikan pendapat mengenai proses pembelajaran yang sudah kita lalui. Saya silakan. Ya, silakan, Charles. Baik, pembelajaran kita pada hari ini sangat menyenangkan. Mengapa? Karena dari pembelajaran ini banyak sekali pengalaman atau pengetahuan yang dapat kita yang bisa kita dapatkan. Kemudian lewat juga kerja kelompok yang telah disampaikan Bapak tadi, yang telah diarahkan Bapak tadi untuk mencari perhitungan laba kotor, perhitungan laba bersih, begitu juga perhitungan. Banyak sekali hal-hal yang dapat kita gali atau kita menyampaikan ide kita serta menyampaikan pendapat kita masing-masing. Dan begitu juga pada pembelajaran ini tidak membosankan. Mengapa? Karena banyak hal yang dapat kita temukan, dan Bapak Ibu guru juga memantau kerja kelompok dengan baik. Demikian. Ya, siapa lagi? Ya, silakan. Baik, dalam
sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Bapak tadi, bahwasanya apa yang kami rasakan saat belajar seperti ini. Kami suka belajar kerja kelompok karena dalam suasana kerja kelompok itu dapat membuka wawasan lebih luas, dapat bergantian pikiran teman satu teman dengan yang lain, yaitu dengan cara berpikir itu yang berbeda-beda, memberikan pendapat secara bersama-sama, yang itu dapat membuat kita lebih bersemangat lagi, lebih semangat untuk memberikan sesuatu hasil dari pemikiran kita masing-masing. Kita dapat menyatukannya dan dapat kita mengambil satu persatu apa yang dapat kita simpulkan dalam kehidupan kita masing-masing. Dan sesuai dengan juga pengerjaan kelompok ini, kami juga lebih senang, lebih suka, lebih menyenangkan karena dalam pengerjaan kelompok ini dapat disimpulkan bahwasanya Bapak meninjau kami satu persatu, itu juga dapat membimbing kami dan mengarahkan kami secara bersama dengan membentuk suatu kelompok seperti ini. Terima kasih. Seterusnya, karena waktu kita juga sedikit lagi dan kegiatan pembelajaran kita akan berakhir, dan oleh karena itu sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, kita percayakan kepada Lisna untuk membawakan kita ke dalam doa penutup. Disilakan. Baik, sebelum kita berpisah-pisah di tempat ini, mari kita bersatu dalam doa. Dan untuk itu saya undang teman-teman semua. Baik, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita ini, saya undang teman-teman semua untuk berdiri dan mari kita bersatu dalam doa sesuai dengan bacaan kami. Tuhan Allah Bapa kami yang berkata di atas tata kerajaan surga, puji syukur kami panjatkan kehadiran-Mu pada siang hari ini, di mana Engkau telah menolong kami dari awal pembelajaran kami hingga kami akhiri. Ya Bapa, inilah kami anak-anak-Mu yang inilah kami daripada seginya Bapa, kami akan mengakhiri pembelajaran kami. Berilah kami ketenangan, kekuatan, agar apa yang disampaikan oleh Bapa Ibu kami dapat kami mengerti dan memahaminya. Hanya inilah doa dan permohonan anak-Mu kami sampaikan melalui perantaraan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Baik, karena waktu sudah membatasi kita pada pertemuan pembelajaran hari ini, oleh karena itu saya mengimbau kepada anak-anak kami semua agar tetap semangat belajar, baik di sekolah maupun di rumah, dan selalu saling kerjasama antara yang satu dengan yang lain. Dan karena waktu kita sudah habis, saya sapa kita semua selamat